Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Endang Sulastri yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai pasar monopolistik melalui video ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5. Saya, Mailisa, sebagai moderator, dan dua teman saya lagi sebagai pemateri bernama Saskia Dwi Wahyuni dan Fadila Eka Putri. Materi nanti yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pasar monopolistik, yang kedua, ciri-ciri pasar monopolistik, yang ketiga, keuntungan dan kekurangan pasar monopolistik, dan yang keempat, contoh pasar monopolistik. Baiklah, kami akan membahas materi tersebut. Yang pertama tentang pengertian pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Eka Putri mengenai ciri-ciri pasar monopolistik dan keuntungan pasar monopolistik. Kepada Fadila Eka Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Fadila Eka Putri akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri pasar monopolistik dan keuntungannya. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga mereka, karena harga ditentukan di dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Selain itu, karena banyaknya produsen dalam pasar monopolistik, maka praktik kolusi untuk kesepakatan menaikkan harga pasar akan sulit dilakukan karena sulitnya koordinasi antar produsen. 2. Adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi barang yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Contohnya adalah Adidas, Nike, Fila, dan Puma. Mereka sama-sama memproduksi running shoes, namun tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika pasar atau harga dari satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contohnya adalah ketika Adidas menaikkan harga running shoes-nya, namun Nike, Fila, dan Puma tidak, maka konsumen akan beralih dari membeli produk substitusinya. Diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. 3. Masing-masing produsen saling bersaing dari segi kualitas, harga, serta pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada dalam pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti memakai desain produk mereka atau menaikkan servis yang diberikan kepada konsumen. Dari segi kualitas produk, produsen dapat mengatur harga produknya. Ketika produk yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi, maka produsen dapat menaikkan harga yang tinggi pada produk tersebut. Namun, produsen harus meyakinkan konsumen bahwa produk mereka adalah produk yang harga yang tinggi, namun juga memiliki high quality. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat, seperti memuat kemasan yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain,
atau melalui iklan-iklan yang menyertai bahwa produk mereka adalah produk yang lebih baik daripada produk lain yang serupa. 4. Produsen bebas masuk atau keluar pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk ataupun keluar pasar. Bebas masuk atau keluar pasar dimaksud di sini adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka ke dalam pasar ataupun produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Dengan banyaknya produsen di dalam pasar, sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen juga dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan kepuasannya. 2. Produsen dapat bebas keluar atau masuk pasar karena tidak adanya hambatan yang berarti. Dan yang ketiga, banyaknya inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia Dwi Wahyuni mengenai kekurangan pasar monopolistik dan contoh pasar monopolistik. Kepada Saskia Dwi Wahyuni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Dwi Wahyuni akan melanjutkan materi tentang kekurangan pasar monopolistik dan contoh-contoh dari pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan, bisa mencapai 30-40%. Kemudian sisanya dipegang oleh banyak perusahaan-perusahaan kecil. Contohnya saja, pangsa pasar air mineral kemasan di Indonesia yang didominasi oleh Aqua, hampir 90% pada tahun 2008, kemudian 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, karena produsen harus mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Yang ketiga, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Terkadang, beberapa iklan justru tidak tepat sasaran, sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Contoh pasar monopolistik. Pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral, seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, Nestle, atau lainnya. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri, seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Contoh lainnya yaitu untuk sepatu olahraga seperti Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun, masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.